mulai pelajaran hari ini. Apakah semuanya sehat, Nak? Bagus, semangat pagi ini. Tepuk semangat. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita dulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas. Oke, silakan ketua. Berdoa mulai. Nah, sekarang bulan apa, Nak? Bulan Agustus itu adalah bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Itu bulan di mana Indonesia meraih kemerdekaan. Tanggal berapa kita merdeka? 17 tahun 1945. Oke, Nak, oleh karena itu untuk mengingat hari kemerdekaan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apakah semuanya hafal? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Oke, sekarang Bapak mohon kepada anak Bapak untuk berdiri semuanya. Disconnected. Connected. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
Sebelumnya Bapak akan absen dulu. Yang pertama, Ikhwan Saifoni Aziz, Hadir Pak. Abu Yasid Bustami, Hadir Pak. Agusti Rahmadani, Hadir Pak. Alwisa Parastiandra, Hadir Pak. Nurul Kanza Akila, Hadir Pak. M. Yuda Alfitra, Hadir Pak. Rizka Septiani, Hadir Pak. Cindy Aulia Putri. Hadir Pak. Oke, semuanya hadir. Siap semuanya, Nak? Alhamdulillah, Tuhan biasa, Allah Akbar. Oke, sekarang kita akan Bapak akan menanyakan kepada kamu, apakah kamu kenal dengan Presiden Republik Indonesia yang ketiga? Tahu Pak. Siapa namanya, Nak? Habibie. B.J. Habibie. B.J. Habibie itu bukan hanya kita yang mengenalnya, tapi seluruh rakyat Indonesia mengenalnya. Bahkan sampai ke luar negeri, dunia mengenal B.J. Habibie ini karena kepintarannya. Kenapa B.J. Habibie itu pintar? Karena dia rajin membaca. Dengan membaca itu kita tahu dunia dan seisinya. Siapa tadi malam yang membaca buku? Oke, bagus. Semuanya membaca buku. Buku yang kita baca itu adalah boleh buku pelajaran, boleh buku cerita, bahkan boleh buku apa saja yang kita baca. Oke. Nah, Yuda tadi malam baca buku apa, Nak? Oke. Aziz? Ani? Buku cerita bagus. Cerita apa yang dibaca, Nak? Kisah petani. Oke. Hari ini tujuan yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks dongeng, anak-anak Bapak terbiasa untuk rajin membaca, baik di rumah, di sekolah, ataupun di mana saja. Kemudian dengan membaca teks dongeng, anak-anak Bapak dapat memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. Kemudian dengan kegiatan diskusi, dan kita nanti bekerja kelompok ataupun diskusi. Siswa Bapak nanti dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng itu secara lisan dengan tepat. Dengan kegiatan diskusi, anak-anak Bapak juga dapat menyebutkan keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekolah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dengan burung Garuda. Kemudian dengan mengamati sifat teman sekelas. Sifat teman-teman kamu ini nanti yang kamu amati, kamu bisa memerankan sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam burung Garuda. Oke, tahu siapa itu, Nak? Tahu. Siapa itu? Pak Habibie. Bagus. Itu adalah Bapak B.J. Habibie atau disebut juga dengan Presiden Indonesia yang keberapa? Yang ketiga. Tahu Bapak Habibie itu? Tahu kan? Tahu. Bapak Habibie itu adalah dikenal di seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia mengenalnya. Nah, kenapa? Karena dia itu adalah seorang yang cerdas, seorang yang pintar. Kemudian, kenapa dia itu bisa cerdas? Kenapa dia itu bisa pintar? Karena dia itu rajin membaca. Dengan kita rajin membaca itu, kita tahu dunia dan seisinya ini. Kita tahu bahwa yang terjadi di luar sana dengan kita membaca, kita menjadi tahu bermanfaat enggak oleh kita membaca itu. Nah, sekarang Bapak tanya, siapa yang ada membaca tadi malam? Oke, bagus, anak-anak Bapak tepuk tangan semuanya. Sudah membaca. Kamu baca buku apa tadi malam, Nak? Buku tema 2. Di sana boleh? Buku apa, Nak? Oke, buku pelajaran di sekolahnya. Buku yang kita baca itu boleh buku pelajaran, boleh buku yang
yang lain untuk menambah ilmu kita. Nah, kemudian sekarang kita akan belajar berkelompok. Oke, kita belajar berkelompok. Kita akan belajar duduknya berkelompok. Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Yang di sebelah kanan Hani ke sini berkelompok, di sana kelompok 1, di sini kelompok 2. Bisa? Bisa dipahami? Oke, silakan duduk berkelompok. Silakan buka anak-anak bukunya halaman 82. Oke. Oke, ketemu semuanya, Nak? Ada ketemu semuanya? Sudah ketemu? Yasin udah ketemu, Yasin? Sudah? Oke, sekarang Bapak kasih waktu kepada kamu untuk membaca buku cerita dongeng itu di dalam hati dulu sebentar. Silakan baca dalam hati, Nak. Baca dalam hati, tahu kan? Suaranya tidak kedengaran. Kita membacanya hanya di dalam hati. Oke, silakan. Sudah siap? Sudah siap, Nak? Oke, sekarang Bapak ada cerita baru. Nah, ini ada cerita baru yang akan kita baca secara bersama-sama nanti. Tadi yang kamu baca itu apa judul bacaannya, Nak? Sekarang Bapak ada buku cerita baru ini yang judulnya adalah Kisah Petani dan Anak Harimau. Ini akan Bapak bagikan secara berkelompok, 1 per kelompok. Kemudian kamu nanti membacanya dengan suara jelas dan nyaring. Pertamanya nanti kelompok 1. Ambil. Ini untuk kelompok 2. Oke. Oke, siapa dulu yang membaca? Siapa dulu yang membaca? Sekarang Bapak kasih waktu dulu 3 menit, baca dalam hati dulu. Baca dalam hati.
Oke, selesai. Sekarang Bapak minta sama kamu Yasid. Mana Yasid? Oke, silakan baca cerita itu nak dengan suara keras dan nyaring. Kawan yang lainnya menyimak ya. Oke, silakan Yasid. Kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah, namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering mengunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Oke, ulang lagi Hani. Kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah, namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijak sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya berhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang tidak ditemukan bisa membahayakannya, dia pun bertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil menendus-endus di Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas.
Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Oke. Coba ulang lagi bacanya nak, Aziz. Kisah pertanian anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang ditolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu ia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaga dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Oke, sudah. Balikan kena. Apa judulnya kira-kira dari bacaan yang kita baca tadi? Petani dan anak harimau. Kemudian siapa nama kakek dalam cerita di atas? Ki Maulaya. Apa isi lubang jebakan yang ada yang ditemukan petani? Anak harimau. Berapa ekor? 3. Kenapa Ki Maulaya itu gemetar dan berkeringat dingin? Karena ada apa lagi? Karena Ki Maulaya itu merasa takut karena ada harimau besar. Induk harimau itu keluar dari semak-semak. Keluar induk harimau itu dari semak-semak. Nah, sekarang coba kamu jawab pertanyaan yang Bapak bagikan ini secara berkelompok. Membuatnya hanya 1 per kelompok, ya, berdasarkan teks yang kita baca tadi. Jawabannya ada pada teks tadi. Ya, bisa? Buat nama kelompoknya. Bekerja sama ya membuat tugasnya. Nomor 1 kali. Ya, kelompok 1. Anggota
Siapa anggotanya? Siapa anggotanya? Oh, Tulis anggotanya di sana. Bapak. Nah, silakan jawab pertanyaannya. Buatnya di dekat sini. Iya, di sana ditulis nah. Boleh cari, Pak? Hah? Boleh. Boleh. Apa lagi? Soal. Siap. Ini. Oke, diskusi. Bantu temannya. Di sini lihat. Ini teksnya nak. Lihat teksnya lagi. Cari jawabannya di sana. Sudah siap kelompok satu? Sudah siap? Waduh, bagus. Kelompok satunya udah siap. Bagaimana dengan kelompok dua? Oke, bantu temannya cari jawabannya ya. Yang satu menulis, yang satunya mencari jawaban, yang lainnya juga membantu ya. Sudah siap kelompok satunya? Sudah, bagus. Sudah? Sudah siap semuanya nak? Sudah siap? Oke. Oke, Bapak ambil ya. Kemudian kita bahas dulu ini nak. Apa judul dari cerita tadi? Masih ingat cerita dongeng yang kamu baca pertama kali tadi nak? Cerita yang berjudul tentang kisah. Bukan yang itu nak. Yang pertama anak gembala dan serigala. Nah, sekarang kita akan bermain peran. Sudah membaca tadi kan? Tentang apa ceritanya nak? Tentang anak gembala dan serigala. Sekarang coba baca satu kali. Siapa yang bisa bacanya nak? Angkat tangan. Oke, silakan nak. Yang lain menyimak. Silakan baca dulu. Anak gembala dan serigala. Narator. Seorang anak gembala selalu mengembalakan hewan miliknya. Dia di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala.
Dia teringat ucapan tuannya, "Tuan anak gembala, apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu." Narator, anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Sudah, sambung. Apa lagi? Nah, kelompok 2, siapa lagi yang punya? Oke, silakan. Anak gembala, ada serigala, serigala, tolong. Narator, seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat, meninggalkan pekerjaannya. Mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Orang kampung satu, di mana serigalanya? Di mana? Di mana serigalanya? Di mana? Di mana serigalanya? Di mana? Orang kampung dua, apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Hahaha, hahaha. Kalian semua tertipu, tidak ada serigala di sini. Orang kampung tiga, rupanya kamu telah menipu kami semua. Narator, beberapa hari kemudian anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. Anak gembala, tolong, tolong, ada serigala, tolong, serigala memakan domba. Orang kampung satu, mana serigala? Tidak terlihat. Mana serigalanya? Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini. Anak gembala, hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng sengaja berteriak minta tolong. Orang kampung dua, hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu. Pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyamar domba yang digembala oleh anak gembala tersebut. Serigala, serigala, tolong, ada serigala, tolong, tolong. Anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala. Lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Oke, sudah. Sekarang kita akan belajar bermain peran. Masing-masing kelompok itu memerankan cerita dongeng tadi. Ada berapa pemeran dalam cerita dongeng tadi? Ada berapa? Yang pertama ada Anak gembala. anak gembala. Siapa lagi? Domba. Apa? Anak gembala. Tuan anak gembala. Siapa lagi? Narator. Orang kampung satu. Orang kampung dua. Orang kampung tiga. Sekarang Bapak minta masing-masing kelompok untuk memerankan cerita dongeng tadi di depan kelas. Bisa? Bisa? Bisa ya? Oke, kita coba dulu. Kelompok 1 dan kelompok 2 masing-masingnya tampil nanti di depan kelas. Menampilkan pemeran siapa? Yang kelompok 1 dulu. Siapa di sini sebagai anak gembala? Kelompok 1, siapa anak gembalanya? Aku orang kampung. Aziz? Ya, oke. Orang kampung 1 siapa? Nurul. Orang kampung 2? Siapa? Ya, orang kampung 3? Aziz. Oke, silakan maju ke depan kelas. Oke, sebagai tuan gembala, narator, anak gembalanya siapa tadi? Aziz. Oke, narator dan tuan gembalanya Bapak. Nah, karena kita tidak cukup semuanya, Bapak sebagai narator dan tuan gembalanya. Nih bukunya nak.
Oke, silakan maju ke depan, kelompok 1 dulu. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Apa kata tuannya? Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Kemudian anak gembala itu berpikir bahwa terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Sekarang anak gembala. Ada serigala, serigala, tolong. Seperti yang dia duga, orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Oke, silakan. Di mana serigalanya? Di mana? Orang kampung 2. Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Hahaha. Kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini. Rupanya kamu telah menipu kami semua. Oke, beberapa hari kemudian anak gembala itu kembali berteriak minta tolong. Tolong, tolong, ada serigala, tolong. Serigala memakan domba. Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini. Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong. Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu. Hai, keberadaan serigala. Pada suatu hari, pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Serigala, serigala, tolong, ada serigala, tolong, tolong. Anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Oke, serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala. Lalu berlari masuk ke dalam hutan. Oke, silakan duduk kelompok 1. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2. Hampir, siapa yang sebagai anak gembala? Nih. Kemudian orang kampung 1, orang kampung 2, orang kampung 3. Oke, silakan tampil. Oke, boleh. Oke, boleh kamu peragakan misalnya. Misalnya nanti ada serigala, boleh seperti itu berteriak. Ya, oke. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Ada serigala, tolong! Seperti yang dia duga, orang-orang kampung mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah gembala tersebut untuk membantunya. Di mana serigalanya? Di mana? Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini. Rupanya kamu telah menipu kami
Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak minta tolong. Tolong, tolong, ada serigala. Tolong, serigala memakan domba. Mana serigalanya? Tidak terlihat serigalanya di sini. Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng aja berteriak minta tolong. Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang mempercayaimu lagi. Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Serigala, serigala, tolong, ada serigala, tolong, tolong. Anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Tidak ada akan bisa menipu kita lagi. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Oke, silakan duduk kelompok dua. Terima kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok dua yang telah menerangkan cerita dongeng. Apa judulnya tadinya? Cerita dongeng itu nak? Gembala dan serigala. Oke. Apa kira-kira karakter yang ada dalam setiap tokoh cerita anak gembala tadi? Orang kampung satu bagaimana? Orang kampung dua anak gembala bagaimana? Menjelaskan tentang Oke, silakan kamu diskusikan. Oke, silakan kamu diskusikan nanti apa pesan yang terdapat dalam dongeng yang kita baca tadi. Apa pesannya? Oke, silakan tuliskan di sini pesannya ya. Oke, nah, silakan tuliskan di belakang ini. Di sini tuliskan ya. Apa pesan yang dapat kita ambil dari cerita dongeng itu? Nah, pesan itu bagaimana seharusnya, apa yang harus kita lakukan? Apa pesannya? Apa pesan yang terdapat dalam dongeng itu, nak? Apa pesannya yang terdapat dalam cerita dongeng itu? Bapak. Oke, tulis dulu apa pesan yang terdapat dalam cerita dongeng tadi. Apa lagi pesannya? Apa lagi pesannya? Apa lagi? Oke. Cuma ini pesannya, nak. Buat di sana pesan yang terdapat dalam cerita dongeng. Nah, misalnya pesan yang terdapat dalam cerita dongeng anak gembala dan serigala. Tulis itu dulu. Apa pesannya? Yang pertama, yang kedua.
Ya, buat di sana pesan yang terdapat dalam cerita dongeng. Di sini dulu, pesan yang terdapat dalam cerita dongeng. Pesan yang terdapat dalam cerita dongeng. Cerita dongeng anak serigala, anak gembala dan serigala. 1, 2, dan seterusnya. Pesan yang terdapat dalam cerita dongeng anak gembala dan serigala. Oke, yang sudah selesai. Kalau sudah selesai, kamu cari pesan yang terdapat dalam cerita kisah petani dan anak harimau. Nah, kedua dongengnya ya. Nah, makanya dibuat judulnya di sini. Pesan yang terdapat pada cerita anak gembala dan serigala. 1, 2, 3, atau berapapun yang kamu dapat. Kemudian pesan yang terdapat dalam cerita kisah petani dan anak harimau. Selesai kelompok 2. Pesan yang terdapat. Sudah ada berapa pesannya di sana? Oke, yang kedua dari cerita ini lagi. Pesan yang terdapat dari cerita kisah petani dan anak harimau. Apa pesannya? Pesan yang terdapat dalam cerita kisah petani dan anak harimau. Pesan yang terdapat dalam cerita kisah petani dan anak harimau. Bantu temannya mencari jawaban. Teman yang satu menulis, yang lain mencari jawabannya. Apa kira-kira boleh dibaca lagi? Ulang bacanya lagi ya. Kemudian kamu ambil apa isi pesan yang terdapat dalam cerita itu.
Lagi pesannya? Udah selesai? Udah selesai kelompok 2, udah selesai? Oke, rekor kelompok 2 cepat selesai. Kelompok 1 udah selesai nggak? Udah selesai kelompok 1? Udah? Udah atau belum? Udah? Oke. Sekarang masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya secara bergiliran. Sekarang Bapak minta dulu kepada kelompok 2. Kelompok 2 silakan bacakan hasil diskusinya. Coba berdiri nak, Yang lain dengar ya. Oke. Kisah yang terdapat pada cerita dongeng anak gembala dan serigala. 1. Seharusnya anak gembala itu tidak berbohong. 2. Supaya warga kampung mempercayainya. 3. Kalau kita berbohong, semua orang tidak akan mempercayainya lagi. Pesan yang terdapat pada cerita dongeng kisah petani dan anak harimau. 1. Kita sebagai seorang manusia hendaknya saling tolong menolong. 2. Senantiasa berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Oke, silakan kelompok 1 ada saudara dulu kelompok 2. Oke, silakan kelompok 1 bacakan hasil diskusinya. Oke, perwakilannya saja. Boleh siapa saja yang membacakannya. Berdiri nak. Pesan yang terdapat pada cerita dongeng anak gembala dan serigala. 1. Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. 2. Kalau kita berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu. Pesan yang terdapat pada cerita dongeng kisah petani dan anak harimau. 1. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Nih. Oke, yang pertama pesan yang terdapat dalam cerita dongeng anak gembala dan serigala itu adalah bahwa kita tidak boleh berbohong. Kalau kita berbohong itu apa akibatnya sama kita? Yang pertama kita berdosa. Yang kedua, kita tidak akan dipercayai lagi oleh orang lain. Misalnya kita berbohong kepada teman kita. Sekali kita berbohong, ketahuan oleh teman kita itu tidak akan percaya lagi sama kita. Karena kita sudah berbohong. Makanya kita itu harus bersikap jujur. Makanya apa akibatnya yang diterima oleh anak gembala tadi karena dia suka berbohong? Dombanya dimakan oleh serigala. Ada yang membantunya tadi nak? Ada orang kampung membantunya? Tidak. Itu adalah akibat pula dari perbuatan anak gembala yang suka berbohong. Matilah anak gembala, mati dombanya tadi diterkam dan dimakan oleh serigala. Kemudian cerita yang kedua, apa judulnya tadi nak? Kisah petani dan anak harimau. Apa pesan yang terdapat dalam kisah petani dan anak harimau itu? Pesannya adalah kita harus berbuat baik kepada siapapun, baik kepada sesama manusia ataupun sesama hewan, bahkan sesama tumbuhan. Kita harus berbuat baik. Tidak baik kita menzolimi orang lain. Tidak boleh kita memperlakukan hewan ataupun tumbuhan dengan cara yang tidak baik. Contohnya, ada hewan misalnya kita lihat di jalan, ada anjing yang lewat kemudian kita lempar dengan batu, boleh itu nak? Tidak, kita harus berbuat baik. Suatu saat kebaikan kita itu akan dibalas pula dengan kebaikan. Begitu juga dengan tanaman. Misalnya pohon jambu yang ada di sekolah kita, di belakang sekolah kita ini, boleh kita berbuat jahat kepada pohon jambu itu nak? Tidak, kita harus berbuat baik. Kalau kita berbuat baik kepada pohon,
Apa yang diberikan pohon kepada kita? Buah. Buah. Bagus. Misalnya kalau kita jahat, kita tebang pohon itu, atau kita rusak, atau dan lain sebagainya, bisa dia memberikan buah manfaat kepada kita? Tidak. Bisa kita memetik buahnya? Tidak. Kita harus berbuat baik kepada siapapun, baik kepada sesama manusia ataupun kepada hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Nah, dari cerita tadi bahwa Kimolaya itu menolong anak harimau yang terjebak. Karena kebaikannya itu, induk harimau itu tidak menerkamnya. Dia malah membantunya menjaga Kimolaya yang bekerja di sawah dari makhluk lain. Oke, bisa dipahami nak? Bisa dipahami nak pesan dari cerita dongeng tadi? Nah, sekarang kita akan mencari sifat dari teman-teman kita di kelas. Kamu kan udah saling kenal nih, ya kan? Aziz, ada nggak tidak kenal dengan teman di kelas ini? Kenal semua kan? Yuda kenal semua dengan teman di kelas kan? Pasti tahu sifat-sifatnya. Nanti kamu tulis sifat-sifat teman kelas itu. Apakah sifatnya? Misalnya Hani ini suka marah-marah, Yuda ini suka memberi, Aziz ini bagaimana sifatnya? Kamu tulis sifat 4 sifat teman yang ada di kelas kamu, yang ada di kelas 3 ini. Masuk kita. Bukan masuk kita. 4 sifat teman. Boleh sembarang saja yang kamu tulis. Misalnya Aziz, siapa yang kamu tulis? Nama teman kamu tulis. Nama temannya kamu tulis bagaimana sifatnya. Bisa? Bisa nak? Nah ini Bapak lagi ini silakan duduknya sendiri-sendiri lagi. Tulis nama kamu di sini, kemudian 4 sifat temanmu. Bisa? Namanya yang ditulis, nama kamu itu yang ditulis nama lengkap, nama temannya boleh nama panggilan. Ya, namanya dibikin di kolom nama itu, di bawah gambar ya. Ya. Nama yang kamu tulis nama kamu di bawah gambar. Yang kamu tulis itu adalah nama lengkap. Tulis namanya dulu nak. Ini tulisnya. Titik-titik ini tulis nama teman kamu. Nah sifatnya. Iya, ini. Tulis saja di samping. Bagaimana sifatnya? Ya nak? Iya. Jadi betul misalnya. Terus apa sifatnya? Ya.
Misalnya boleh sifat teman kita itu sama. Misalnya sifat Nurul sama sifat Aziz itu misalnya sama-sama boleh kita buat sifat orang itu bisa jadi sama. Misalnya sifat Hani dengan sifat Nurul. Misalnya Hani ini anak yang baik, Nurul ini juga anak yang baik. Nah, misalnya dibuat oleh Aziz, Nurul sama Hani, Haninya baik, Nurulnya baik boleh. Gitu ya. Ya. Ya, boleh jadi di bawah. Ada sedikit. Boleh, boleh tiga, boleh. Di sini nama temannya, sifatnya boleh dibuat di bawahnya. Apa lagi nama temannya yang dua lagi? Boleh ya laki-laki, boleh. Pula yang laki-laki ini boleh buat temannya yang perempuan. Udah ada berapa orang? Dua. Buat lagi yang ketiga. Nah, ini sudah. Nah, siapa lagi yang ini? Buat saja temannya yang dari kelas ini. Pikir dulu. Oke. Sudah selesai, nak? Ya, sudah selesai. Yang dibuat Yasin ada Yuda, ada Hani, ada Cindy, ada Aziz. Ya, nak? Sudah siap? Aziz sudah siap, nak? Sudah. Oke, baik. Tunggu temannya yang lainnya. Sudah? Siapa yang sudah selesai? 1, 2, 3, 4. Sekarang baru selesai. Oke, 5 Hani. 6. 7. Orang lagi? Oke, kumpulkan ke depan. Satu-satu ya, oke, bergiliran ya. Mulai dari sini dulu. Dengan berebutan ke depannya. Oke, buka, letakkan tenang. Duduk, Ira. Oke, sudah selesai semuanya, nak? Sudah? Oke. Setelah kita mengetahui sifat teman tadi, boleh Bapak baca? Ini punya Ibuan Saikoni Aziz. Yang pertama sifat temannya yang dibuat adalah Rizka. Yang kedua Hani. Yang ketiga Yasid. Yang keempat Yuda. Nah, nanti saja Bapak koreksi dulu. Bapak beri nilai. Kemudian Bapak bagikan lagi. Bisa? Oke. Sekarang Bapak tanya sama kamu dulu. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Cerita dongeng. Apa lagi? Sifat-sifat 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 dongeng. pesan apa? Pesan apa, nak? Pesan yang ada di dongeng. Pesan yang ada di dongeng. Apa lagi? Bermain peran. Apa lagi?
Apa? Menulis sifat-sifat Menulis sifat-sifat teman. Apa yang paling kamu sukai dari pelajaran hari ini? Membaca cerita membaca cerita dongeng. Ada berapa cerita dongeng yang kita baca hari ini, Nak? Apa saja? Anak gembala dan serigala. Kemudian? Dan pisau berlari dan anak harimau. Nah, sekarang pelajaran kita untuk hari ini kita cukupkan dulu. Kita akhiri dengan menyanyikan salah satu lagu daerah. Apa nyanyinya, Nak? Cukup. Boleh? Pembelajaran kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk menutupnya kita kembali berdoa. Silakan pimpin ketua. Yang berat berdoa mulai. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Oke, silakan silakan simpan ke dalam tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.